Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat berjumpa kembali tentunya di channel ini. Ya, seperti biasanya kali ini kita akan membahas beberapa informasi berita olahraga untuk hari ini teman-teman ya. Bagi teman-teman semuanya, kalau yang baru berjumpa di channel ini ya, silahkan tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini teman-teman. Baik ya, dari beberapa cuplikan video di depan juga ya, atau pembahasan video yang di depan juga. Dan sekarang kita akan beralih tema atau beralih informasi tentang berita olahraga untuk hari ini, yaitu dengan pembahasan yang akan kita bahas untuk hari ini, yaitu adalah 3 bintang Manchester United yang bisa tukar dengan Anthony Semenyo tentunya. Ya, siapakah itu? Mari kita bahas secara singkat dan padat teman-temanku semuanya. Dari beberapa informasi berita olahraga juga tentunya. Ya tentu ya teman-teman ya, dari ketiga bintang Manchester United yang bisa ditukar dengan Anthony Semenyo, siapakah dia? Yaitu dari beberapa informasi berita olahraga ya tentunya ya teman-teman ya, bahwa Manchester United dikabarkan tengah mempertimbangkan langkah besar untuk mendatangkan Anthony Semenyo, yaitu pemain dari Bournemouth ini menjadi sorotan setelah tampil gemilang di Premier League pada musim ini. Yaitu Semenyo dilaporkan memiliki klausul rilis senilai 65 juta pound sterling yang bisa diaktifkan pada Januari, dan Manchester United sebelumnya sudah menaruh minat pada sang bintang sebelum ia menekan kontrak baru pada musim lalu. Yaitu ketertarikan Manchester United pada sang pemain sebenarnya sudah sejak lama pada musim panas lalu, yaitu namun Setan Merah sudah menghabisi dana besar untuk merekrut Benjamin Sesko, yaitu dan Bournemouth ya tentunya, yaitu Brian Bournemouth pada musim panas lalu teman-teman ya. Ya tentu ya teman-teman, dari beberapa informasi berita olahraga ini ya teman-teman ya, kita bisa mengambil sedikit kesimpulan, yaitu apapun yang saya sampaikan nantinya itu adalah merupakan sebuah hiburan teman-teman. Baik ya, kita akan melanjutkannya kembali, yaitu adalah ya ketertarikan tentu ada ya dengan harga Semenyo tentu saja tidak mudah tentunya, yaitu dengan menelan biaya transfer, yaitu Manchester United bisa menawarkan pemain sebagai bagian dari sebuah kesepakatan. Harga Semenyo tentu saja tidak mudah untuk menelan biaya transfer Manchester United ya, bisa menawarkan pemain, yaitu sebagai bagian dari sebuah kesempatan teman-teman, dan langkah ini dinilai dapat membantu Bournemouth mencari pengganti sekaligus memudahkan transfer Semenyo di sisi lain tentunya. Dan untuk Manchester United bisa memperkuat lini depan mereka sambil menjaga kestabilan finansial klub itu sendiri. Untuk urutan pertama yaitu jatuh kepada Joshua Zirkzee tentunya. Yaitu untuk Zirkzee sendiri kini hampir kehilangan tempat di Manchester United dan membutuhkan waktu baru untuk menjaga peluang ke Piala Dunia. Untuk Bournemouth memiliki beberapa opsi untuk penyerang, tetapi starter utama pada musim ini adalah Eva Nilsson dan Eli Junior Kaupri tentunya. Dan untuk posisi starter tersebut ya masih bisa diperebutkan, dan Zirkzee bisa memberikan kreativitas tambahan dan berpotensi membuat pemain tersebut, yaitu seperti David Brooke ya, tampil lebih efektif di lini depan tentunya. Yaitu untuk Zirkzee bisa dipinjamkan atau dijual permanen tergantung rencana Bournemouth untuk menggantikan Sesko. Baik itu dalam sebuah kesepakatan ini, yaitu akan menemukan masa depan pemain asal Belanda itu pada musim depan tentunya. Dan untuk Mason Mount sendiri ya tentunya teman-teman ya, masih menemukan waktu bermain yang cukup meskipun Kunka Bournemouth datang ke Manchester United, namun jika Sesko hampir ke posisi Bournemouth tersebut, bisa turun di urutan starter tentunya. Baik itu dari rekam jejak dari Bournemouth menjadi perhatian ya, tetapi ia tetap pemain dari energi yang cocok dengan sistem Andoni Iraola, yaitu adalah sebuah kehadiran Bournemouth sendiri yang tetap memberikan opsi fleksibel di lini tengah Bournemouth sendiri teman-teman.
Yaitu untuk Bournemouth sendiri yaitu menjadi tambahan kualitas yang dibutuhkan ya tentunya Bournemouth sendiri, yaitu sambil menunggu pemain baru berkembang. Dan untuk penyelesaian ini itu sangat penting bagi performa tim ya tentunya, dan konsisten di Premier League tersebut teman-teman. Untuk urutan ketiga yaitu jatuh kepada Kobbie Mainoo sendiri ya. Tentu ya teman-teman ya, untuk Kobbie Mainoo yaitu juga meminta pinjaman musim panas lalu karena sebuah kesepakatan yaitu bermain terbatas di Manchester United, dan ia tampil sebagai reguler demi peluang ikut ke Piala Dunia 2026, dan Bournemouth bisa menjadi tempat yang sangat ideal tentunya. Dan untuk Bournemouth sendiri yaitu memiliki duet gelandang yaitu adalah Alex Scott dan Tyler Adams ya tentunya ya teman-teman ya. Dan tetapi Mainoo bisa menambahkan kedalaman skuad itu sendiri, baik itu dari sebuah panggilan Inggris baru-baru ini untuk Scott yang bisa membuat klub mulai mempertimbangkan pergantiannya teman-teman. Untuk Mainoo juga bisa dimainkan lebih maju dan serangan oleh Iraola, itu adalah sebuah kesempatan ini yang bisa menjadi batu loncatan penting bagi gelandang muda Inggris itu teman-temanku semuanya. Baik ya teman-temanku semuanya, sekarang kita akan masuk ke dalam segmen pertengahan video ini, dan apapun yang saya sampaikan itu adalah merupakan sebuah hiburan semata saja teman-teman ya. Baik, untuk pembahasan yang akan kita bahas untuk hari ini juga untuk segmen pertengahan yaitu adalah kabar yang tidak baik untuk Arsenal. Pemulihan Kai Havertz alami kemunduran tentunya ya. Apakah penyebabnya? Yaitu Julian juga yaitu telah memberikan sebuah informasi ya teman-teman ya, yaitu adalah Julian Nagelsmann ya teman-teman ya. Julian Nagelsmann yaitu juga memberikan sebuah kabar terbaru mengenai kondisi Kai Havertz yang tengah mengalami pemulihan cedera lutut tentunya. Yaitu sang pelatih tim Jerman ya telah menjelaskan perkembangan Inggris ini setelah sempat mengalami sebuah kemunduran kecil tentunya, yaitu Havertz ini tampil sekali untuk Arsenal pada musim ini dan selalu mengalami cedera lutut di pertandingan, yaitu pembuka melawan Manchester United, dan operasi yang dijalani pada Agustus semula diprediksi membuatnya kembali bermain dalam beberapa minggu tentunya ya. Namun hingga ini itu masih absen teman-teman, yaitu membuatnya kembali bermain dengan beberapa minggu ya, namun hingga kini ya itu masih absen ya teman-teman. Yaitu absennya Havertz dari skuad Jerman untuk jeda internasional November bukanlah hal yang sangat mengejutkan juga, yaitu sekaligus memberikan kabar mengenai kondisi Jamal Musiala yang juga sedang pemulihan cedera teman-teman. Yaitu Arsenal kini telah menempati perkembangan yang lebih lanjut tentunya dari Havertz, yaitu menjelang laga-laga penting mereka, baik itu dari update dari si Nagelsmann tersebut, yaitu menjadi perhatian bagi klub dan support tentunya terkait waktu kembalinya pemain andalan itu teman-teman. Kemunduran kecil dalam pemulihan Havertz sendiri, yaitu Kai Havertz tentunya yaitu mengalami kemunduran kecil dalam pemulihan cedera lututnya. Meskipun begitu, Nagelsmann telah menekankan bahwa secara keseluruhan kondisinya tetap baik dan Havertz masih membutuhkan waktu untuk kembali di ritme bermain penuh bersama Arsenal, yaitu pemain yang berusia 24 tahun itu ditargetkan bisa tampil lagi menjelang akhir tahun ini teman-teman. Dan Kai Havertz ya tentunya mengalami kemunduran kecil, tetapi secara keseluruhan dia baik-baik saja, ujar dari Nagelsmann tersebut teman-teman. Seperti Jamal ya tentunya dia pertama-tama harus kembali ke ritme bersama klubnya, yaitu tambah Nagelsmann sendiri. Jangan lupa untuk saksikan pertandingan yang selanjutnya ya teman-teman, yaitu adalah Arsenal akan bertemu Tottenham, yaitu pada tanggal 24 November 2025,
jam 23:30 waktu Indonesia Barat, terutama di Indonesia teman-teman. Dan kondisi Jamal Musiala ya, kondisinya yaitu Musiala mengalami cedera fibula dan ligamen setelah berbenturan dengan Gianluigi yaitu Donnarumma di Piala Dunia antar klub, dan pemain dari Bayern Munich tersebut, dan ia juga tampil yang belum tampil sejak cedera terjadi tentunya. Dan Nagelsmann sendiri telah menegaskan bahwa Musiala tidak mengalami masalah serius, itu hanyalah perlu menyelesaikan diri kembali ke ritme yang sebelumnya sebelum kembali tampil tentunya. Dan untuk Jamal sendiri ya teman-teman, itu tidak lagi memiliki masalah yang besar, namun seperti Kai, dia harus menyelesaikan ritme bermain dengan klub terlebih dahulu, kata Nagelsmann tersebut. Mereka memiliki waktu hingga Maret ya untuk benar-benar fit tentunya. Tetapi sekarang untuk utamanya adalah kestabilan kondisi, tambah Nagelsmann sendiri teman-teman. Untuk yang berikutnya yaitu adalah pandangan Arteta mengenai cedera Havertz tentunya. Yaitu Mikel Arteta yaitu sebelumnya telah menyebutkan cedera dari Havertz sebagai salah satu hal yang sangat sulit ya. Proses dari sebuah rehabilitas pemain Jerman itu masih panjang dan memerlukan perhatian yang ekstra tentunya. Dan Arteta juga telah menegaskan bahwa mereka harus melindungi Havertz dari tekanan untuk kembali terlalu cepat, dan pelatih asal Arsenal itu yakin ya bahwa pemain ini telah melalui batas waktu untuk pemulihan, tetapi keamanan tetap menjadi prioritas tersebut. Dan ada banyak yang harus dilakukan dalam sebuah rehabilitas ya. Kai tersebut telah menyampaikan dia ingin melampaui setiap batas waktu, tapi kami juga harus melindunginya, ujar dari Mikel Arteta teman-teman ya. Dan untuk kemungkinan juga ya dia bisa kembali setelah jeda internasional ya teman-teman ya, yaitu tambah Arteta teman-teman. Untuk yang berikutnya kita akan masuk ke dalam segmen hiburan kita di akhir video ini ya teman-temanku semuanya. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara berkomentar jika pembahasan ini menarik teman-teman. Yaitu dengan pembahasan yang akan kita bahas yaitu adalah Arsenal buka peluang lepas 4 pemain di bursa transfer Januari, siapakah saja? Akan kita bahas secara singkat dan secara hiburan ya tentunya. Arsenal juga dilaporkan bersiap untuk mempertimbangkan tawaran untuk 4 pemain di bursa transfer Januari. Keputusan ini yaitu terkait evaluasi skuad demi persiapan paruh kedua musim 2025-2026, yaitu fokus utama ini adalah memperkuat lini depan dengan beberapa incaran klub tentunya. Dan klub juga dikabarkan tertarik pada wonderkid asal Yunani tentunya, Christos tentunya ya teman-teman ya, yang kabarnya juga bisa diincar Manchester United tentunya. Dan untuk kemenangan di awal ya pada musim ini membuat kedudukan dari puncak klasemen Premier League ya. Namun dalam sebuah kesempatan ya sempat kehilangan poin menjelang jeda internasional saat imbang melawan Sunderland. Dan setelah jeda internasional berakhir dan Arsenal juga kembali ya, dan Arsenal akan kembali bereaksi menghadapi rival lokalnya yaitu adalah Tottenham Hotspur di Emirates Stadium teman-teman. Laga ini menjadi momen yang sangat penting menjaga momentum tim sebelum bursa Januari dibuka. Untuk yang berikutnya yaitu adalah 4 pemain yang bisa dilepas tentunya. Ya, dari menurut laporan juga yaitu Arsenal terbuka untuk menerima tawaran peminjaman ya tentunya maupun penjualan salah satu pemain yang disebut tersebut yang belum menemui salah satu pertandingan dari kompetitif ya pada musim ini. Dan selain itu ya teman-temanku semuanya, yaitu dikabarkan berpotensi meninggalkan Emirates, dan pemain yang bertahan ini yaitu turun peringkat ya dalam skema Arteta setelah beberapa pemain lainnya lebih diutamakan teman-teman. Dan jangan lupa untuk saksikan pertandingan yang selanjutnya yaitu adalah Arsenal akan bertemu Tottenham yaitu pada tanggal 23 November 2025 jam 22, jamnya adalah jam 23:30 waktu Indonesia Barat, terutama di Indonesia ya teman-teman.
Dan untuk yang berikutnya yaitu adalah Arsenal hanya perlu sentuhan akhir ya tentu ya. Arsenal saat ini unggul 4 poin dari Manchester City di puncak klasemen Premier League ya tentu. Dan posisi ini juga membuat mereka berada di jalur yang tepat untuk menjuarai Premier League ya setelah 2 dekade. Baik itu dari investasi besar selama bursa musim panas terbukti dan efektif dan pemain yang seperti Victor Gyökeres dan Martin Zubimendi yaitu memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi tim ya. Dan perubahan besar ini di skuad Arteta tidak diperkirakan terjadi di Januari ini. Arsenal hanya melakukan penyetelan kecil agar peluang mereka merebutkan gelar Premier League semakin terbuka, teman-teman. Itu teman-temanku semuanya dari beberapa informasi berita olahraga yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Apapun yang saya sampaikan di video ini itu adalah merupakan sebuah hiburan semata saja. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.